Kisah ini pernah terjadi pada zaman Bani Israel dahulu kala. Nabi SAW menceritakan kepada umatnya agar menjadi pelajaran berharga dan teladan dalam kebaikan. Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dahulu pada zaman orang-orang sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Dia pun bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi ketika itu. Lalu ditunjukkanlah kepadanya tentang seorang rahib atau pendeta atau ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah itu hanyalah ahli ibadah, tidak mempunyai ilmu. Rahib tersebut menganggap besar urusan itu sehingga mengatakan, 'Tidak ada tobat bagimu.' Laki-laki pembunuh itu marah lantas membunuh ahli ibadah tersebut. Lengkaplah korbannya menjadi 100 jiwa. Kemudian dia tanyakan lagi tentang ahli ilmu yang ada di masa itu. Ditunjukkanlah kepadanya seorang yang alim. Lalu dia bertanya, apakah ada tobat baginya yang telah membunuh 100 jiwa? Orang alim itu pun menegaskan, ya, siapa yang bisa menghalangimu untuk bertaubat? Pintu taubat terbuka lebar, akan tetapi pergilah, tinggalkanlah negerimu, menuju negeri lain, yang di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pulang ke kampungmu, karena negerimu adalah negeri yang buruk." Akhirnya, lelaki itu pun pergi berhijrah. Dia berangkat meninggalkan kampung halamannya yang buruk dalam keadaan sudah bertaubat serta menyesali perbuatan dan dosa-dosanya. Dia pergi dengan satu tekad, meninggalkan dosa yang dia lakukan, memperbaiki diri, mengisi hari esok dengan amalan yang saleh sebagai ganti kezalimannya dan kemaksiatan yang selama ini digelutinya. Di tengah perjalanan menuju kampung yang baik, dengan membawa segudang asam memperbaiki diri, Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan dia harus mati. Takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang berlaku. Itulah rahasia dari sekian rahasia Allah yang maha bijaksana. Tidak mungkin ditanya mengapa dia berbuat begini atau begitu. Akan tetapi makhluknya lah yang akan ditanya, mengapa mereka berbuat begini dan juga begitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melakukan apa saja yang dia inginkan. Semua yang ada di alam semesta, baik yang terlihat maupun tidak, adalah milik Allah Azza wa Jalla, ciptaannya, dan di bawah pengawasan serta pengaturannya. Dia yang menentukan setiap perbuatan seorang hamba 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dia yang memberikan perangkat kepada seorang hamba untuk melakukan sesuatu. Dia pula yang memberi taufik kepada hamba tersebut ke arah apa yang telah ditakdirkannya. Membunuh 100 jiwa itu adalah salah satu dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada di bawah kehendak dan juga kendalinya. Ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti berlaku pula atasnya. Perbuatan zalim yang dikerjakannya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat dan penyesalan yang dia rasakan dan dia inginkan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah beruntungnya dia. Namun, kalau begitu, zalimkah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kejamkah dia kepada hambanya? Jawabannya sudah pasti tidak. Sama sekali tidak. Dari sisi manapun dia bukanlah zat yang zalim. Apakah kezaliman itu? Kezaliman adalah perbuatan sesuatu pada hal-hal yang bukan miliknya atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siapakah kita? Milik siapakah kita? Kita milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang telah menciptakan dan mengatur kita. Dia maha tahu yang tepat bagi hambanya. Dia maha bijaksana. Dia meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dia maha tahu apa yang diciptakannya. Dia maha tahu apa yang terbaik bagi ciptaannya. Allahu Akbar. Lelaki itu meninggal dunia. Dia mati dalam keadaan belum beramal soleh sekalipun. Dia hanya punya tekad memperbaiki diri, bertobat dari semua kesalahan. Hal itu terwujud dari keinginannya, bertanya kepada mereka yang dianggap berilmu, apakah ada taubat baginya. Semua itu tampak dari tekadnya pergi meninggalkan masa lalu yang kelam, menyongsong cahaya hidayah dan juga kebaikan.
Alangkah besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Alangkah besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-hambanya. Akan tetapi alangkah banyak manusia yang tidak mengetahui bahkan tidak mensyukuri nikmat tersebut. Sungguh, andai kata kezaliman-kezaliman yang dikerjakan oleh Bani Adam ini harus diselesaikan dengan azab dan juga siksa di dunia, niscaya tidak akan ada lagi satupun makhluk yang melata di atas muka bumi ini. Sungguh, seandainya kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dahulu daripada rahmatnya, niscaya tidak akan pernah ada rasul yang diutus, tidak ada kitab suci yang diturunkan, tidak ada ulama dan juga orang-orang soleh serta berilmu yang memberi nasihat dan juga peringatan serta bimbingan. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 45, dan sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu. Apabila datang ajal mereka, sesungguhnya Allah adalah Maha melihat keadaan hamba-hambanya.